sebagai generasi modern yang sangat mengikuti perkembangan zaman, tentunya sudah tidak asing dengan jual beli online. Seperti saat ini, beberapa contoh aplikasi yang populer di masyarakat adalah Shopee dan Tokopedia. Akan tetapi, tahukah kalian bagaimana alur dari penggunaan aplikasi tersebut dalam belanja online? Kali ini kami akan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk flowchart. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Langsung saja kita awali dengan simbol Terminator dan lanjut kita langsung ke download aplikasi dengan simbol proses. Setelah download, jika sudah terdownload maka kita langsung masuk ke akun dengan simbol decision. Decision ini punya dua pilihan. Jika iya, maka dia ini punya akun, langsung ke login. Jika tidak, maka dia akan masuk ke daftar dengan simbol proses. Jika sudah daftar, maka langsung ke login dengan simbol proses. Oke, langsung kita ke verifikasi akun dengan simbol proses. Jika sudah verifikasi, maka langsung masuk pada halaman utama atau pada halaman utama dengan simbol proses. Langsung masuk browse, yaitu pencarian produk dengan simbol proses, dan kalian ketik aja di browse tersebut dengan simbol proses. Nah, di browse tersebut ada filter kategori dengan simbol proses. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pilih produk. Pelanggan akan diarahkan ke pilih produk dengan simbol proses. Pelanggan memulai dengan memilih produk yang ingin mereka beli. Mereka dapat melakukannya dengan cara mencari produk secara spesifik atau dengan menjelajah kategori. Setelah memilih produk, pelanggan akan diarahkan cek detail produk dan cek ulasan serta rating dengan simbol proses. Setelah memilih produk, pelanggan akan melihat detail produk yang lebih lengkap. Detail ini biasanya mencakup gambar produk, deskripsi, harga, dan spesifikasi lainnya. Setelah cek detail produk dan cek ulasan, pelanggan akan diarahkan ke tambah ke keranjang. Dengan ada dua kemungkinan, yang jika iya, produk akan ditambahkan ke keranjang belanja konsumen. Kemudian dapat memilih untuk melanjutkan berbelanja dan menambahkan produk ke keranjang lainnya. Jika tidak, pelanggan dapat kembali ke tahap awal untuk memilih produk lain atau langsung keluar dari proses pembelian. Selanjutnya, lanjut checkout. Dalam lanjut checkout juga memiliki dua kemungkinan. Jika iya, pelanggan akan diarahkan untuk ke proses checkout, dan jika tidak, pelanggan akan diarahkan kembali ke browse produk. Selanjutnya, pengguna dapat mengisi atau memilih alamat pengiriman. Di sini kita menggunakan persegi panjang atau proses. Lanjut, pengguna pilih kurir dan layanan. Di sini kita juga menggunakan persegi panjang atau proses. Setelah itu, pengguna dapat memilih metode pembayaran. Di sini kita menggunakan switch metode, menggunakan persegi panjang atau proses. Dalam switch terdapat 3 case. Case pertama yaitu pembayaran menggunakan virtual account. Case kita menggunakan belah ketupat atau decision. Jika tidak menggunakan virtual account, kita lanjut kepada case yang kedua, yaitu menggunakan e-wallet. Dalam case kedua, kita juga menggunakan belah ketupat atau decision. Jika tidak menggunakan e-wallet, selanjutnya pengguna dapat menggunakan metode pembayaran yaitu COD. Dalam case ketiga, kita juga menggunakan belah ketupat atau decision. Jika tidak semuanya, pengguna dapat memilih pembayaran menggunakan transfer bank, yaitu kita menggunakan persegi panjang atau proses. Selanjutnya, setelah pengguna memilih metode pembayaran, maka akan dilanjutkan dengan verifikasi pembayaran. Apakah pembayaran itu berhasil atau tidak? Apabila pembayaran berhasil, maka akan lanjut ke proses order dikonfirmasi. Apabila tidak, maka akan kembali ke metode pembayaran yang awal.
Nah, di sini pembayaran berhasil itu menggunakan belah ketupat atau decision karena memiliki dua kemungkinan. Lalu saat proses order dikonfirmasi itu menggunakan bentuk persegi panjang karena termasuk ke dalam proses. Setelah dikonfirmasi oleh penjual, maka penjual akan memproses pesanan, di mana hal itu merupakan proses yang memiliki bentuk persegi panjang. Setelah penjual memproses pemesanan, maka akan dilanjutkan dengan penjual mempacking barang. Masih sama menggunakan persegi panjang karena termasuk proses. Lalu setelah di packing, maka penjual akan menunggu buruh untuk mengambil paket. Di sini bentuknya tetap persegi panjang karena merupakan proses. Dan setelah itu paket dalam pengiriman. Paket dalam pengiriman berarti menggunakan persegi panjang karena termasuk proses. Dan setelah itu, setelah dikirim, maka akan dilanjutkan dengan update status tracking atau pelacakan paket. Di mana pelacakan paket ini juga masih termasuk proses dari flowchart. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sampai tujuan. Sampai tujuan ini menggunakan decision atau belah ketupat karena memiliki dua kemungkinan. Apakah pesanan sudah sampai di tujuan atau tidak? Jika pesanan sudah sampai di tujuan, maka berarti paket diterima. Apabila tidak, maka berarti paket dalam pengiriman. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana di sini dilanjutkan dengan adanya konfirmasi penerimaan yang dilambangkan dengan proses atau rectangle. Jadi pembeli melakukan konfirmasi bahwa barang sudah diterima. Selanjutnya yaitu ada decisions atau diamond, yaitu produk sesuai. Jadi pembeli memutuskan apakah produk yang diterima sesuai dengan harapan. Nah, jika iya, pembeli langsung diarahkan ke langkah beri ulasan dan rating dan produk diterima selesai. Namun, jika tidak, pembeli diarahkan ke langkah pengajuan retur dengan bentuk proses, yaitu berbentuk rectangle. Nah, setelah itu, maka di sini pembeli melakukan upload bukti foto atau video dengan lambang proses atau rectangle. Jadi, pembeli mengunggah foto atau video sebagai bukti bahwa produk tidak sesuai, rusak atau bermasalah. Selanjutnya juga ada bentuk rectangle atau proses yang isinya adalah isi form alasan retur. Artinya, pembeli mengisi formulir dengan alasan yang jelas mengenai permintaan retur. Dilanjutkan dengan decision, yaitu retur disetujui. Jadi, penjual atau sistem itu akan memutuskan apakah permintaan retur yang diajukan oleh pembeli tersebut disetujui atau tidak. Jika setuju atau iya, lanjut ke proses percetakan label retur. Namun jika tidak, proses berhenti dan pembeli diarahkan untuk mendiskusikan masalah yang lebih lanjut. Nah, di sini apabila retur tersebut disetujui, maka cetak label atau retur. Setelah itu, terdapat proses kirim barang ke penjual, lalu proses lagi penjual menerima dan cek barang. Setelah itu terdapat decisions atau diamond, apakah kondisi produknya masih sesuai dengan kondisi awal. Apabila tidak, maka si pembeli melakukan diskusi dengan si penjual, artinya diskusi dengan pembeli di sini. Apabila iya, maka proses retur berhasil dan dana dikembalikan dan selesai. Dengan adanya flowchart yang telah kami paparkan dan jelaskan sebelumnya, apakah sekarang Anda sudah memahami sistem belanja online? Jika sudah, semoga bermanfaat bagi kalian. Dan terima kasih sudah menonton.